Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke adik-adik, apakah masih ingat sama Kak Ulan? Bagaimana keadaannya siang ini? Semoga sehat dan keselamatan telah terlimpahkan kepada kita semua. Amin. Oke, siang ini kita belajar tentang P3K. P3K bersama Kak. Materi kali ini adalah P3K. Tapi kita breaking dulu ya, biar semangat. Ayo lihat video berikutnya, diikuti bersama ya. Tepuk semangat versi Cowboy. Semangat, semangat diha. Semangat, semangat diha. Oke adik-adik, kenapa anggota Pramuka harus belajar tentang P3K dan kesehatan? Karena kemampuan anggota Pramuka dalam memahami ilmu kesehatan sangatlah penting manfaatnya. Dalam kondisi darurat, misalnya kecelakaan atau serangan penyakit yang tidak terduga, kita tentu saja akan panik mengatasinya. Namun, dengan memahami secara keilmuan dan teknis tentang ilmu kesehatan, maka minimal kita mampu menolong dan mengatasi apabila terjadi kecelakaan. Nah, jika terjadi kecelakaan, anggota Pramuka harus memiliki pemahaman ataupun pengetahuan tentang P3K. P3K adalah kependekan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Minimal, kita bisa membantu teman kita yang sedang dalam keadaan darurat. Syukur-syukur kalau kita bisa membantu orang lain juga. Apa sih P3K itu? Sebenarnya, pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga ahli atau tenaga medis atau dokter, atau sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Ingat, sifatnya sementara. Sifat pertolongan ini adalah memberikan perasaan tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah kepada korban, serta mengurangi bahaya yang jauh lebih besar. Tujuan dari P3K adalah 1. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. 2. Mencegah cacat yang lebih berat. 3. Menunjang penyembuhan. Prinsip dari P3K adalah 1. Bersikap tenang dan tidak panik. 2. Beri pertolongan dengan tepat. 3. Jangan buru-buru atau memindahkan atau menggeser korban, terutama patah tulang. 4. Usahakan korban tidak melihat luka karena itu akan membuatnya panik. 5. Segera bawa ke dokter. Lantas, apa saja isi kotak P3K yang harus dibawa? Isinya ada 2 macam, peralatan P3K dan obat-obatan P3K. Peralatan P3K terdiri dari 1. Kasa steril, perban, dan plester untuk luka. 2. Plester cepat atau plester obat seperti Hansaplast atau yang lainnya untuk menutup luka. 3. Kapas khusus untuk membersihkan luka. 4. Kain segitiga atau sering disebut mitela untuk membalut tangan atau kaki yang tulangnya patah atau untuk menutup luka. 5 gunting, 6 peniti, 7 sarung tangan sekali pakai, 8 masker, 9 pinset untuk mengambil sesuatu yang kecil di lubang hidung atau telinga, 10 lampu senter untuk melihat benda kecil yang masuk ke hidung atau telinga, 11 gelas plastik untuk cuci mata,
12 kantung plastik, 13 Aquedes atau larutan salin atau obat mata, 14 povidone lodin atau betadine untuk luka sobek, 16 alkohol 70% atau Revanol, 17 buku panduan P3K. Sedangkan obat P3K umumnya terdiri dari 1. Minyak angin atau balsem untuk penghilang rasa sakit, 2. Bioplacenton atau sulfadiazin atau lidah buaya untuk obat luka bakar, 3. Betadine untuk obat luka ringan, 4. Amoniak cair yang prosentasenya 25% untuk penyadar pingsan, kelima, alkohol 70% atau Revanol untuk pencuci luka, 6. Insto atau Visin yang iritasi ringan untuk obat mata. Oke, itu saja materi hari ini. Terima kasih atas... Kak Ulan, sebentar, ada yang kelupaan. Hey, Russell, lama tak jumpa. Ada apa, Russell? Apa yang kelupaan? Kasus yang terjadi, justru itu yang penting, Kak. Kasus ya? Oh iya. Wow, sip. Russell, bantu Kak Ulan untuk nerangkan ini ya. Kakak-kakak pegalang di sini. Siap, Kak, dengan senang hati. Oke, adik-adik penggalang, apa kalian kenal dengan Russell? Iya, dia adalah pramuka sejati yang suka menolong orang. Russell, tolong kakak, ceritakan ke mereka apa saja sih kasus-kasus P3K yang pernah dialami Russell selama ini? Siap, Kak Ulan. Kasus P3K yang biasanya umum terjadi, kolaps atau lena karena kelamaan di bawah matahari. 2. Biasanya pingsan. 3. Biasanya luka bakar. Terus keempat, luka atau pendarahan. 5. Mimisan. 6. Keracunan. 7. Patah tulang. Oke, betul Russell, memang itu yang biasanya terjadi. Nah, coba sih terangkan kolaps itu apa? Kolaps atau lena yaitu tidak sadar karena lama terbakar matahari, sesak karena kekurangan oksigen, kedinginan, dan keletihan yang sangat. Gejalanya mata kabur, pusing, dan mual. Exactly, kau benar. Lantas, penanganannya gimana? Penanganannya biasanya yang pertama, bawa ke tempat teduh dan udara yang segar. Yang kedua, kalau wajahnya pucat, tidurkan tanpa bantal. Kalau wajahnya memerah, tidurkan dengan bantal. Yang ketiga, kompres dengan air dingin. Yang keempat, longgarkan semua pakaian yang kencang, Kak, atau mengikat seperti sabuk, jilbab, atau yang lainnya. Yang kelima, berikan dia minum. Jangan lupa itu. Oke, sekarang pingsan Russell. Pingsan atau tidak sadarkan diri. Ada beberapa macam pingsan, Kak, yang bahaya dan pingsan yang tidak bahaya. Pingsan yang bahaya akibat gugat yang keras, badan terlalu panas, kejang-kejang, atau keracunan. Kalau pingsan yang tidak bahaya akibat kelelahan atau kepanasan. Gejala biasanya tidak sadarkan diri, tidak merasakan sakit, dan mata tidak bergerak, Kak. Penanganannya hampir sama seperti kolaps. Yang pertama, bawa ke tempat teduh dan nyaman. 2. Tidurkan kepala lebih rendah dari badan. 3. Longgarkan pakaian yang kencang atau mengikat seperti sabuk, jilbab, atau yang lainnya. 4. Beri bau-bauan yang menyengat, Kak, yang mencolok seperti minyak kayu putih untuk merangsang kesadarannya. Setelah sadar, beri minum manis dan hangat seperti teh manis untuk mengembalikan energi yang diperlukan tubuhnya. Keenam, bila muntah, letakkan ke keadaan miring agar muntah tidak masuk ke paru-paru, Kak. Nah, ketujuh, jika belum sadar, sampai beberapa menit, dicek tidak bernafas, denyut nadinya tidak terdeteksi, maka penanganannya harus nafas buatan atau sering disebut CPR. Great, hebat sekali Russell. Sekarang
sekarang luka bakar. Luka bakar yaitu kerusakan jaringan tubuh yang disebabkan oleh panas yang suhunya di atas 60 derajat Celcius. Ada 3 tingkatan atau stadium. Luka bakar tingkat pertama, kulit kemerahan. Luka bakar tingkat kedua, kulit melepuh, bengkak, merah, dan perih. Luka bakar tingkat 3, kulit hangus, pembakaran sampai ke dalam tubuh, terjadi banyak kerusakan. Cara pertolongan pertama yaitu 1. Tentu saja jauhkan dari sumber panas, Kak. 2. Dinginkan luka dengan menyiram air mengalir selama 20 menit untuk mendinginkan luka, mengurangi rasa nyeri dan bengkak. 3. Oles salep bioplasenton khusus untuk luka bakar. 4. Supaya tidak infeksi, tutup luka dengan kain steril. Kalau yang berat atau tingkat 3 tidak perlu dibalut. 5. Yang pastinya segera dibawa ke ahlinya atau dokter, Kak. Cool, keren. Kau hebat, Russell. Kau bisa menjelaskan semuanya. Oke, untuk luka atau pendarahan biar Kak ulang saja ya. Luka adalah di mana jaringan tubuh ada yang terputus, tersobek, rusak oleh suatu sebab. Misalnya tuh kecelakaan, tertusuk, dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan pendarahan, infeksi, atau yang lainnya. Luka ada 2 jenis, luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka yaitu kerusakan di bagian jaringan kulit terluar, akibatnya darah mengalir keluar seperti luka sobek atau tertusuk. Kalau luka tertutup yaitu jaringan kulit luar terlihat utuh, tapi luka terjadi pada jaringan kulit di bagian dalam atau biasanya disebut memar. Cara penanganan luka terbuka atau luka robek: 1. Cuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kuman atau bersihkan dengan revanol. Yang kedua, tekan area luka. Ingat, jangan kapas, karena kapas ada serpihannya. Tekan dengan kasa untuk menghentikan pendarahan, jangan terlalu keras ya. Yang ketiga, angkat area luka sedikit ke atas lebih tinggi dari jantung untuk memperlambat pendarahan. 4. Oleskan obat merah atau umumnya yang dipakai betadine. Yang kelima, tutup luka dengan perban atau kain kasa. Kalau lukanya kecil, cukup dengan plester yang ada obatnya. Hayo, misalnya apa? Betul, misalnya Hansaplast. Kalau semua sudah dilakukan tapi pendarahannya belum berhenti, apa yang harus dilakukan? Segera dibawa ke dokter. Nah, luka tertutup atau memar. Yang pertama, kompres pakai es. Tapi ingat, jangan langsung pakai es, tapi dibalut pakai kain. Jadi esnya dibungkus dalam kain. Kedua, tutup dan tekan dengan elastis perban. Elastis perban itu yang coklat loh, agar mengurangi peradangan. Yang ketiga, kompres pakai es sekitarnya. Yang keempat, tinggikan dari tanah, sama seperti luka terbuka, agar memperlambat pendarahan yang di dalam kulit. Untuk mimisan, yaitu kondisi saat pembuluh darah halus dari hidung pecah dan menimbulkan pendarahan. Caranya gimana? 1. Condongkan tubuh ke depan. 2. Jangan pernah menyumpal hidung dengan kapas atau tisu. Itu salah ya. Tapi biarkan keluar dan dilap dengan tisu. Yang ketiga, menjepit bagian hidung yang lembut di bawah tulang hidung. Gunakan ibu jari dan telunjuk. Lakukan sekitar 10 menit secara perlahan. Ingat, nafasnya pakai mulut ya saat hidung dijepit. Apabila belum berhasil, segera bawa ke dokter. Oke, untuk keracunan dan patah tulang tidak kakak bahas di sini ya. Itu terlalu panjang. Terima kasih atas kesempatan siang ini. Untuk tugasnya, Kak Ulan akan memberikan tugas ya. Aha, catat tugasnya. Sudah siap pulpen dan pensil? Oke, yang pertama, lakukanlah dan terapkan dasa dharma pramuka sehari-hari pada dirimu dan sekitarmu.
dalam materi Kak Wulan sekarang, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, rela menolong dan tabah, dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya merupakan kesejatian. Tugas yang kedua, jadilah pramuka sejati. Oke, itu saja tugasnya. Terima kasih atas kesempatannya siang ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu, Kak Wulan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebentar, aku belum pamit juga. Terima kasih kakak-kakak penggalang. Terima kasih juga Kak Wulan. Kita pasti akan bertemu lagi kan ya, di kegiatan pramuka. Karena pramuka itu menyenangkan. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Walaupun kami tak saudara, namun kami lebih dari saudara. Satu Satu pramuka untuk satu Indonesia. Indonesia.